Oke? Oke, Bang, terkait WNA Korea Ami, Bu Ami, seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Kenapa nanya gue semua sih? Iya maksudnya gimana? Iya gimana? Setelah ketemu dia, Gue nggak ngundang, orangnya datang sendiri. Bang, setelah ketemu Abang dan podcast langsung, apa yang Bang Dinsu lihat sih maksudnya dari sosok Bu Ami ini? Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya, anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, misalnya Kurnia Mega datang sendiri, ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang Podcaster. sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya, gue jujur loh. Tapi gue juga ngelihat bahwa Bu, ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Iya. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya, walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura. Setahu saya family court bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Itu sih. Bang, tapi ya. Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar bring it to the court. Iya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang salah satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oke, tapi cerita nggak sih Bu Ami maksudnya kenapa teriak-teriak anak yang pertama ketika di RS itu? Histeris sekali kan anak yang pertama yang baju hijau. Oh itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come lah. Lu nggak perlu benar-benar ya gambar gua. Janganlah. Kalau TVR-nya sendiri menurut kamu gimana menjadi pelakor antara mereka? Saya nggak tahu benar atau enggak, itu hanya mereka yang tahu, saya bukan hakimnya. Intinya adalah poin saya itu tadi. Wah, yes. Ada yang thank you nih Kak, waktunya. Kak, lagi rame. Hah? Lagi rame yang soal istri dari Aidan Wong, Ami BMJ. Dan kemarin kamu sempat mengundang. First time deh, aku mau nanya first time dulu. Akhirnya kamu bisa mengundang dia itu kayak gimana sih Kak? Oke, gue lurusin dulu ya. Ya. Gue tuh tidak mengundang Ibu Ami. Bukan gue nggak mau mengundang dia, gue nggak tahu apa yang Bu Ami alami. Jadi Bu Ami itu ngubungin aku lewat temennya. Jadi Ci Olive tuh lagi jalan di supermarket mau beliin gue ikan salmon. Temennya manggil Ci Olive, Ci Olive nyamperin, kenapa? Jadi gini dia cerita tentang Bu Ami, saya temennya. Boleh nggak Bang Dinsu bantu untuk masuk ke podcast? Karena
dia tuh bingung, udah nggak ada jalan untuk solusi masalah dia warga negara Korea yang sekarang ini ibaratnya secara kasarnya terdampar nih di Indonesia. Terus gue dengar dari Cik Olive kan, terus ya gue doa sama Tuhan, gue bilang aduh Tuhan gimana ya, saya nggak tahu nih, saya nggak kenal juga gitu. Terus akhirnya saya pikir ya cobalah kalau ada bukti. Jadi akhirnya beliau datang bersama dengan temennya menceritakan semuanya ke podcastku, dan aku udah bilang, are you sure ini mau ditayangkan? Yes, kata dia, karena saya minta tolong sekali, saya udah nggak ada solusi, saya bingung ini dia. All my kids dibawa gitu-gitu. Gue bilang oke, semoga ini tidak jadi perang publik ya, karena kasihan anak-anaknya nanti, saya bilang. Tapi malah sekarang jadi perang publik gitu loh. Jadi public court kalau saya bilang. Ini masalah kan harusnya di pengadilan keluarga di Singapura. Tapi sekarang jadi perang publik gitu loh. Jadi saya menyayangkan itu sih, cuma itu doang. Oke, Kak, banyak netizen yang bilang Ibu Ami ini ada playing victimnya. Kenapa anaknya lari? Kenapa anaknya nggak mau meluk ibunya, malah justru yang lari ke yang diduga selingkuhannya, Tisha itu. Itu menurut kamu pribadi gimana sih, Kak? Aku menanya gitu ya, mungkin 12 tahun di brainwash. Apa betul kamu seperti apa sih, Kak? Nggak tahu aku, karena itu masalah keluarga mereka, hanya dia yang tahu sama Tuhan itu. Kalau ditanya masalah analisa gua, walaupun gue tahu, gue nggak akan kasih tahu, karena gue tidak punya hak untuk memberitahu masalah begitu. Itu urusan mereka gitu loh. Mau siapapun playing victim dalam hal ini, kebenarannya pasti akan terkuak di pengadilan keluarga kalau memang mau diselesaikan. Tapi kalau hanya adu-adu argumen di sosial media, anak-anaknya juga ikut rusak nanti. Itu sih menurut gue. Dan tidak ada yang bisa dibenarkan dan disalahkan dalam hal ini, karena ini urusan keluarga yang sudah tidak punya solusi aja. Yang mana yang satu mau selesaikan di pengadilan, yang satu masih bertahan. Jadi susah juga sih sebenarnya. Makanya gue nggak tahu nih episodenya bertahan sampai kapan, dan jangan sampai akhirnya terlalu banyak impactnya untuk mereka semua. Si bapak Edennya, si ibu Eminya, dan anak-anaknya. Jadi mereka tuh keluarga dulu, dan semuanya baik-baik saja selama 14 tahun. Hanya 2 tahun belakangan aja everything going wrong aja kalau istilahnya. So is it worth it? Oke. Gitu sih. Tapi dia menyerahkan bukti bahwa Tisha itu kan, karena dia bilang di podcast ya, Tisha itu partner saya, bukan sekretaris, dia bilang. Nah itu Bu Ami ngasih bukti chat, bukti mesranya gitu. Apa yang kamu lihat maksudnya ketika dia mesra sih, tapi nggak tahu itu buktinya benar atau dia buat kan, saya nggak tahu kan. Cuma memang mesra di situ, bukti foto ada. Oh gitu. Iya, tapi saya nggak tahu itu diedit atau enggak ya. Bukan urusan saya mau pergi ngurus itu diedit apa enggak, saya kan bukan hakim. Gitu. Saya hanya memberikan wadah aja. Kalau Jadennya juga mau ke tempat saya juga, saya oke. Tapi kalau ngundang sih kayak pikir enggak ya. Saya takutnya maksudnya terlalu jadi saya goreng masalah keluarga orang gitu, nggak ada solusinya. Masalahnya tuh di pengadilan di sana Singapura. Itu penyelesaiannya di situ. Tapi kamu nanya nggak sih, Kak, dari hati ke hati ke Bu Ami, maksudnya kenapa nangis anaknya, kenapa, maksudnya apa usaha dia gitu? Kamu nanya dari heart to heart gitu nggak sih? Nggak sempet. Jadi waktu podcast masalah opini masyarakat tentang kenapa anaknya itu belum terlalu bergulir kan? Oh oke. Iya kan? Jadi saya juga semenjak terakhir podcast sama Bu Ami, saya nggak pernah ketemu Bu Ami lagi gitu. Saya cuma sempat dihubungi sama temennya yang coba kontak gue di awal. Gue cuma bilang everything okay, katanya ya masih oke sih, masih fight lah Bu Aminya untuk bisa dapat anak-anaknya gitu. Apa yang kamu pelajari sih dari interview Bu Ami tentang case ini? Yang kamu dapat atau yang gue belajar ya? Nggak ada orang tua yang 100% benar, dan tidak ada orang tua yang 100% salah. Tidak ada ibu yang mau anaknya menderita, dan tidak ada ibu yang ingin pernikahannya rusak.
Begitu pula sebaliknya, bapak ya. Tapi ketika itu menggoncang rumah tangga seseorang atau keluarga, look at dari mana asalnya. Jangan menyalahkan satu sama lain. You are a family. For 16 years you been together in tears and happy. So look at where is the problem and fix it. Mau lanjut atau tidak, fix it. As a man, showing, tunjukkan gue laki-laki, I'm a leader. As a woman, tunjukkan kebesaran hati bahwa kalau memang harus berpisah, pisahnya juga dengan baik-baik. Jadi sama-sama enak. Dan pertanyaan saya, selama 16 tahun cuy, dude, come on, lihat kebaikan-kebaikannya. Kalau nggak bisa lihat kebaikannya, carilah dikit. Apa kayak gitu loh, maksudnya sebagai kita ya, gue sayang banget sih kalau keluarga harus berpisah. Honestly, it's just not in my world gitu. Karena gue datang dari keluarga yang berpisah, dan gue adalah anak dari keluarga yang berpisah. So pemikiran gue ketika masih anak-anak dan ketika gue dewasa is totally different. Gue berpikir begini begitu, ternyata ketika kita dewasa tidak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, kamu ini mikirnya gimana sih? Kalau jadi itu kan sekarang lagi terbelah dua nih. Maksudnya yang satu selingkuh, yang satu diduga selingkuh, yang satu lagi diduga selingkuh, yang satu lagi mabuk-mabukan. Jadi satu ini pada, ya jangan ke ibunya aja, ibunya tuh tukang mabuk. Tapi ini bapaknya juga salah, kenapa selingkuh gitu, kayak gitu-gitu. Kamu gimana sih Kak pemikiran kamu pribadi? Ya, kalau kita anggap dua-duanya salah ya, Iya. kita anggap ya, kan masih diduga kan nggak tahu juga. Iya betul. Kita anggap dua-duanya salah ya. Pertanyaannya adalah, kalau dua-duanya salah, kenapa harus anak-anak ikutan Oke. untuk membela orang tua? Kan itu pertanyaannya. Why? Harus sejauh itu? Kan lu ribut. Kenapa anak harus ikut gitu? Untuk membela orang tua buat apa gitu? Makanya masih kecil nggak 100% ngerti semuanya. Iya kan? Pertanyaan kan gitu. Kalau gua ngomong diri gua deh. Gua punya anak. Gua ribut sama istri gua. Anak gua sampai muncul di media, gua akan sangat marah sekali. This is not your business. Out. Nanti kita bicara. Still your mom, still your dad. Ini urusan gua sama mama lu. Anak jangan. Ya. Kalau bicara gua ya. Tapi gua juga tidak membenarkan diri gua, ini gua. Ini prinsip gua. Gitu. Karena kalau udah campur, rusak semua satu keluarga. Kan gitu. Berarti kamu menyayangkan anak itu muncul di salah satu podcastnya, kita tahu lah sudah muncul kok. Iya, gue menyayangkan, tapi ya gue yakin orang yang membiarkan dan mau itu terjadi punya alasan dia sendiri, dan ya itu urusan mereka. Mereka yakin dan dipikir itu cara yang terbaik. Ya oke. Gitu. Oke, Bang, terakhir, orang Korea itu terkenal juga ada sedikit kayak playing victim. Nah, Ibu Ami ini ada nggak sih? Mungkin ya, mungkin tidak. Lu kalau tanya sama gue nggak tahu. Karena gue tidak ingin membela satu pihak manapun. Karena buat gue, peran gue dalam membela satu pihak manapun, di mana untungnya buat gue. Yang gue inginkan adalah perdamaian untuk mereka, dan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan lanjutkan hidup mereka, entah dengan bersama atau dengan berpisah. Dikeluarkan dari Vice President si Pak Aiden. Iya, itu kerugian buat dia kan, Pak Aiden kan. Maksudnya gue cukup berempati untuk orang yang sudah berusaha keras untuk mencapai satu titik yang berat. Itu nggak gampang buat dia, dan dia harus kehilangan itu kan, depresi gitu loh. Makanya gue bingung gitu loh, beresin aja udah gitu. Maksudnya ngerti gak sih maksudnya? Gak usah bangun narasi di publik lagi, udah cukup. Benar salah udah urusan belakang, you bring it to the court. Mau baikan atau tidak urusan kalian di situ. Oke, terakhir Bang, harapannya apa sih buat case ini Bang? Harapannya mereka bisa menyelesaikan ini dengan cepat,
jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak lagi akhirnya narasi yang terbangun di publik yang akhirnya merugikan satu sama lain. Dan ingat, kalian keluarga 16 tahun bersama, and now you fighting on the public. Is it worth it? Oke. Thank you. Keren banget. Thank you. Thank you. Bes boleh. Kak minta foto Kak dia Aman Kak. banget tuh jawabannya. Bes. Anjing, Reza ya. Bes mana sini? Gue kapan aja ketemu Kak Denduan. Yuk, kamera. Roll. Lagi. 1, 2. Maaf. Maaf. Biasaan. Ya ampun